di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Minggu 21 Desember 2025 kita akan update dari sahamnya Haritanu ya, sudah lama nggak update dan minggu ini sepertinya akan menarik karena terdeteksi ya ada bullish divergen ya, ada di Kapik ya. Selain Kapik ada MNCN, Mesin dan MSKY. Gimana prospek ke depannya? Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama ya kita ada Kapik. Kapik Jumat kemarin tuh melemah ini ya 2,14%. Syaratnya memang lagi downtrend nih ya, downtrend. Lihat dari 3 moving average-nya kelihatan ya dia berada di bawah MA 200 menandakan secara long term-nya memang lagi downtrend ya. Ini sudah di breakout di breakdown ya MA 200-nya dan sekarang bergerak di bawah MA 50 dan 20-nya ya. Ini setelah dead cross dia selalu mengalami penurunan ya. Selalu mengalami penurunan tertinggi di area 185 ya. Kemudian banyak yang ngikut di sini. Tetapi dari MACD-nya sudah bagus ya. Dia sudah ada bullish divergen ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda awal kebangkitan dari Kapik ya. Kapik secara penurunan juga sudah terbatas ini ya. Dan cenderung sideways ya. Ini sudah terbatas penurunannya dan sudah membentuk area konsolidasi ya. Support masih sama di area 170-an dan saat ini sudah oke karena dia sudah bergerak di atas MA 20-nya. Jadi mudah-mudahan ini dia momentumnya sudah bagus, mudah-mudahan nanti dia akan golden cross ya MA 20 dan 50-nya ya dan nanti cenderung ke atas target kenaikan awal selama dia kuat bertahan di area support ini ke area MA 200-nya di 150-an masih sangat oke. Pergerakannya untuk Kapik ya mudah-mudahan kuat dulu di paling enggak ya minggu ini kuat di support ini ya. Nanti akan uji MA 200-nya mudah-mudahan paling enggak sampai swing ya sampai tahun depan mudah-mudahan adalah momentumnya dari MNC Group ya karena memang sudah cukup lama ya nggak jalan setelah dia dead cross dan cenderung turun dan belum ada technical rebound sama sekali ya. Seperti ini ya. Kita bisa flashback setelah dia penurunan panjang dan momentumnya keluar ya. Dia ada bullish divergen ya, ini bullish divergen, penurunan bullish divergen dan kemudian bergerak sideways dan kemudian ada golden cross MA 20 dan 50 dan setelah itu momentumnya berubah ya. Dia cenderung naik dan saat ini memang momentumnya lagi turun ya dan ini adalah mudah-mudahan pertanda awal dari Kapik untuk karena sudah ada bullish divergence mudah-mudahan nanti ke depannya beberapa minggu ke depan sampai tahun baruan mudah-mudahan ada momentumnya Kapik ya. Kita ke the weekly ya, ke weekly-nya. Weekly-nya sudah ada pembatasan penurunan ya dan sudah membentuk area sideways-nya ya. Area support masih di area 130-an ya targetnya sama ke area MA 50 ya di 150. Volumenya pun hari ini sudah mulai lumayan ya sudah mau breakout MA 20 ya. Ini memang masih konsolidasi. MACD-nya memang masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah. Mudah-mudahan momentumnya di tahun depan ya. Jadi untuk swing juga cukup bagus, mudah-mudahan Kapik bertahan dulu di MA 20-nya sampai di supportnya ya di 130-an. Inilah Broksum saya tarik dari 1 Desember ya. Dari ini ya, jadi dia sudah mulai sideways dan ada yang akumulasi nih ya, ada EP, ada BB, ada AK ini ya. Di average 135 jadi di area sideways-nya ini ya cukup menarik jadi Kapik penurunannya sudah mulai terbatas dan ada yang akumulasi ya EP adalah emiten yang dari MNCN ya. Dan ini netral ya salah seminggu ya memang CC masih buang sama CP ya tapi sudah ada mulai nampung EP ya nggak tahu ini adalah crossing ataupun benar-benar akumulasi ya tapi secara teknikalnya oke karena dia sudah mulai terbatas penurunannya dan ada akumulasi dari EP dan sudah mulai kuat ya bertahan di MA 20-nya dan ada bullish divergence itu adalah mudah-mudahan
tanda awal kapik untuk paling nggak technical rebound ya untuk uji di resistennya di MA 200 untuk kapik. Oke, saham kedua ya kita ada MNCN. Jumat kemarin tuh menguat tipis 0,76%. Secara trennya dia masih sideways nih ya. Terlihat dari indikator moving average-nya ya MA 200, MA 20 dan 50-nya saling berdekatan seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan MNCN lagi sideways aja ya. Resisten masih sama di area 270-an ya, 270-an dan support masih di area 250-an. Jadi masih sideways, belum kemana-mana untuk MNCN. Untuk yang kepengen beli MNCN sekalian beli di support ya, beli di support ataupun nanti beli pas buy on breakout ya, buy on breakout. Tapi agak riskan karena dia sering bikin breakout dari atas ya. Ini apabila yang beli buy on breakout di sini kemungkinan udah floating loss dan malah cut loss ya. Jadi seperti ini manfaatkan aja dia pas bikin ekor-ekor dari bawah seperti ini ya, ekor dari bawah kemudian dibikin sideways. Jadi untuk MNCN saat ini lagi sideways pakai strategi buy and support ya di area 250-an. Volume juga belum keluar, belum terlalu rame ya, menandakan memang lagi sideways walaupun momentumnya sudah bagus ya. Sudah golden cross ke atas ya. Coba kita ke weekly. Dari weekly-nya memang lagi sideways ya dan ini kelihatan ada ekor dari atas dan ekor dari bawah jadi bisa dimanfaatkan. Apabila yang tertarik di MNCN bisa beli di area ekor ini ya di area 250-an, jual dekat di 270. Jadi selama masih sideways kita buy on weakness nanti jual di dekat resisten ya seperti itu sampai dia breakout ya nanti apabila sudah momentum keluar sudah go down cross MA 20 dan 50 kita bisa spekulasi swing ya. Swing dan nanti untuk targetnya ada di area 280-an ya sampai di area 290-an itu adalah target swing. Tapi saat ini karena belum ada momentumnya kita lebih baik tektokan dulu di MNCN. MNCN saya tarik dari 1 Desember ya ini ya setelah dia mantul dari support ya dari support dan terkena resist masih ada semua akumulasi ya AK memang sekarang EP ya EP yang udah di kapik diakumulasi dia di sini keluar ya ada EP sama LG kemudian kemungkinan ini adalah market movernya tapi ada AK dan CC ada ZUKZ ya jadi broker non retail juga ya di sebelah kanan jadi cukup menarik nggak tahu ini crossing juga atau seperti apa tapi secara teknikalnya dia oke dia sudah bergerak ya, bergerak konsolidasi mudah-mudahan akumulasinya valid ya dari AKCU ini ya. Apabila di breakout di 270-an ya karena average mereka di 260 masih di area ini kemungkinan belum cukup barangnya ya kemungkinan ya jadi belum dinaikkan dulu masih dibikin ekor dari atas ya. Apabila 270 ini breakout masih cukup menarik sampai nanti targetnya masih sama di 280 sampai 290 untuk support di 250. Jadi kemungkinan masih sideways. Tunggu ada untuk di area support saja untuk MNCN karena masih sideways jadi bisa buy on weakness untuk MNCN. Oke, saham ketiga ya kita ada mesin Jumat kemarin untuk menguat 0,48%. Kita lihat trennya masih sangat downtrend ya ini berada di bawah EMA 200. EMA 50 dan EMA 20-nya menandakan mesin lagi downtrend dan secara teknikal dia sudah breakdown ya dari support ini adalah dulu sudah bikin area konsolidasi, sudah sideways, sudah konfirmasi bikin support ya, tapi malah di breakdown dengan konfirmasi volume nih ya. Dan saat ini memang lagi sideways ya, tapi kurang menarik karena lagi downtrend dan paling kalau technical rebound dia uji di 490. Jadi yang mungkin sangkut di mesin ya di area 490-an. Apabila mesin pullback ke area itu mungkin bisa cut loss sebagian dulu ya untuk mengamankan modal dan nanti apabila momentumnya sudah mulai menarik bisa entry lagi ya kalau ingin masuk lagi di mesin. Volume memang ada buangan dan sudah mulai sideways dan sudah mulai ada volume ya mudah-mudahan kita cek nanti sudah ada akumulasi ya di Broksumnya ya. Masih dia sudah bagus sudah golden cross ke atas sebenarnya. Kita ke weekly seperti apa? Weekly ya weekly lagi sideways ya ini sempat rebound
rebound tipis juga ya, sangat ringnya sangat tipis, dan kemudian akan sideways ya dan sudah kelihatan polanya, support di 404 dan resisten di area 444, masih sideways, masih belum menarik apabila technical rebound dia akan uji di 490-an ini ya. Momentum masihnya memang masih cenderung, dead cross untuk, mesin. Kita balik ke daily dan cek Broksum ya. Broksum dari 1 Desember dulu ya. Selama sebulan ini dari awal bulan ya di area sideways-nya ini memang masih sudah ada akumulasi ya dari EZU, EPDR, BK, AK memang broker non retail ya di 416 di area ini ya. Kita coba tarik dari 24 November ya karena dia ada buangan di itu ya. Di 24 November memang masih ada buangannya dari EP ya. EP masih buang coba pas sampai 26 November ya pas dia candle birisnya ya 26. Ya yang melakukan pembuangan adalah EP ya. Jadi selama ada candle 3 birisnya adalah EP buang dan setelah itu kita tarik lagi 27 eh, sampai hari ini ya. EP. Jadi di waktu penurunan ini EP dia jualan dan setelah sideways dia beli lagi ya ada buyback ya di 413. Secara teknikal untuk EP untuk teknikalnya memang dia lagi sideways ya untuk sideways dan sudah bagus sebenarnya karena sudah ada mulai akumulasi. Kemungkinan akan cuma crossing aja ya karena EP di sini buang dan dia sekarang masuk lagi ya. Untuk mesin apabila yang tertarik buy and support, tapi harus, disiplin ya, disiplin cut loss takutnya dia dibuang lagi ya seperti ini ya. Apabila yang nggak, rela cut loss mungkin sudah floating loss di sini ya. Untuk mesin saat ini lagi sideways, trennya lagi turun, apabila yang berminat beli mesin sekalian beli di support, tapi harus disiplin apabila, terkena stop loss harus cut loss ya. Secara teknikal dia sudah bagus sebenarnya, sudah bikin area konsolidasi dan ada akumulasi dari EP. Mudah-mudahan momentumnya di tahun depan ya untuk naik lagi paling nggak uji resistennya di sekitar 500-an ini ya, 500-an sampai di 200-nya sampai di 530 untuk mesin. Oke, saham keempat ya, terakhir kita ada MSKY Jumat kemarin tuh melemah 1,2%. Secara tren sudah clear dia sudah membentuk area konsolidasi lagi sideways ya, support sama di area 78-an. Sudah dites 1, 2, 3 kali ya, 3 kali dan resisten masih sama ya di area 90-an dan sudah dites 3 kali juga ya. Sepertinya akan triple bottom ini ya. 1, 2, 3 kali nanti triple bottom di area 80-an dan resisten di area 90-an. Momentumnya MSKY apabila di breakout 90-an ya target masa ke area 95 sampai ke area 100-an. Secara tren memang masih sideways dan dia masih oke sebenarnya karena berhasil kuat ya bertahan di MA 200-nya ya terjaga. Momentum MACD-nya bagus dia golden cross ke atas tapi memang belum ada bullish divergence ya karena memang lagi sideways dan volumenya pun relatif sangat kecil ya. Belum rame ya untuk MSKY itu kalau rame dia breakout MA volume 20 ya. Setelah itu dia breakout dan cenderung naik. Jadi untuk MSKY tunggu volume breakout dulu ya. Volume breakout seperti ini dan cenderung ada akumulasi. Kemungkinan masih trennya nanti akan naik ya. Tapi saat ini lagi sideways ya. Seperti ini. Dia memang karakternya seperti itu ya. Sideways cukup lama, volume kecil dan tiba-tiba di breakout ya. Untuk MSKY kemungkinan masih ada akumulasi ini ada smart money dan kemungkinan masih sabar banget. Nggak tahu kapan naiknya ya karena memang belum ada konfirmasi dari volumenya. Saat ini memang lagi sideways. Ini Broksum dari 1 Desember ya, 1 Desember pas area sideways ya, ada normal akumulasi. Ini retail keluar ya, ada PDXXL, ada KKN IBK ya, ini adalah broker non retail sepertinya ya, ada BI, ada MG, ada ZB ya. Kita tarik ke belakang lagi ke sampai 1 November ya, seperti apa karena masih sideways cukup lama ya. Selama
dari 1 November ada akumulasi dari CC ya di average 85, jadi masih di area synchronous situ ini ya, walaupun akumulasinya belum terlalu besar ya. Kita coba sampai Oktober seperti apa. Dari Oktober masih netral ya, ada ZP, PD memang masih keluar, nggak tahu ini hampir sama ya, nggak tahu ini crossing atau apa ya, ada ZP, PD, JP, PD ini. Dan value-nya pun sama, kemungkinan masih crossing jadi belum diizinkan naik dulu ya untuk MSKY dan saat ini masih sideways. Jadi untuk MSKY yang tertarik bisa beli di support saja, tetap disiplin apabila terkena stop loss dulu karena takutnya dibawa turun ya. Tapi momentumnya sudah oke karena dia sudah cukup lama ya sideways ya, dari Oktober sampai Desember. Mudah-mudahan di tahun baru dia golden cross ke atas, ada volume buy masuk, target ya, panjangnya sampai ke area seratusan untuk MSKY.